Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali ke Atanas menemani Anda untuk kali ini adalah edisi spesial, tempat di mana kita mendengarkan dan didengarkan. Hari ini saya ingin mengajak Anda ke art exhibition untuk memperingati Hari Kanker Sedunia yang setiap tahun diperingati di tanggal 4 Februari. Dan masih dengan tema Close the Care Gap, hari ini ada sebuah eksibisi seni yang isinya bagaimana para pejuang kanker dan penyintas menyalurkan emosinya melalui karya seni. Penasaran kan? Pengen tahu seperti apa? Yuk ikuti saya di dalam. Ayo sini ikut. Nah ini semuanya adalah Mbak Nabila. Mbak Nabila perkenalkan diri dulu. Mbak Nabila adalah siapa dan ini art exhibition apa yang tujuannya apa buat masyarakat Indonesia khususnya para perempuan. Silakan Mbak Nab. Halo semuanya, aku Nabila Astari, aku Country Communication Leads-nya Merck Sharp Dome atau MSD Indonesia. Kita bikin acara hari ini namanya Art Exhibition Close the Care Gap untuk commemorating World Cancer Day 2024. Acara ini adalah wadah untuk menyalurkan emosi, juga wadah menyalurkan perasaan dari teman-teman penyintas kanker, dan juga khususnya untuk para wanita seperti ini. Nah ini kan ada segmen-segmen, ada bilik-bilik. Yuk kita lihat yuk, bedah satu persatu. Kita buka ya. Ini bilangnya apa nih? Yang pertama nih, hati dan pikiran saat terdiagnosa kanker. Jadi mungkin Mbak Nas lebih tahu ya daripada aku kalau misalnya rasanya hitam putih ya pas pertama ketemu, makanya ini sangat digambarkan dengan warna yang monokrom untuk menggambarkan perjalanan yang memang di awal tuh rasanya sedikit lebih gonjang-ganjing kali ya. Ini apa nih? Kenapa butterfly? Karena ini simbol dari transformation, jadi rebirth. Jadi kan banyak orang yang mengetahui fakta awal ini terus tiba-tiba ngerasa down dan ngerasa dirinya sudah bukan apa-apa lagi. Tapi sebenarnya this is the moment that you can be born again. Ya, you have a new spirit seperti itu. Betul. Sama kayak kupu-kupu baru kelihatan cantik ketika dari ulat masuk popong. Terus jadi kupu-kupu cantik deh. Karena cerita ini adalah cerita yang paling menggambarkan keadaan awal ini. Jadi pas awal tuh banyak yang merasa, aduh apakah sudah sampai di sini saja jalanku, apakah aku bisa lanjut atau tidak. Ini adalah cerita yang menggambarkan semangat juang untuk melanjutkan hidup seperti itu. Dan ini juga kembali karya dari tulisan ini kata-katanya bagus sekali mengenai takdir. Adalah seorang perempuan usia 51 tahun namanya Liza Boma dan beliau berjuang untuk kanker payudara. Ini juga salah satu perempuan luar biasa. Jadi ini ada Mbak Rin Saptarina, ini Ibu Ina. Beliau unfortunately sudah mendahului kita terlebih dahulu menghadap Sang Halik. Tapi semangatnya yang bisa kita sebarkan ke banyak orang. Ibu Ina mendedikasikan lukisan terakhirnya untuk seluruh perempuan untuk menyayangi dirinya sendiri dan juga ingin menyampaikan bahwa kanker itu nggak menghentikan untuk membagikan hal-hal positif. Mari kita doakan Bu Ina ya supaya selalu bahagia. Nah ini adalah karya Bu Sisi. Ini khusus dibuat acara ini katanya. Beliau mendedikasikan a big heart. Dia mau menyentuh emosional pada orang-orang untuk menyampaikan bahwa kita punya hati yang besar untuk menerima dan juga memeluk cancer bersama kita. Oke. Ini ada kalung ini. Ini kalung dari Ibu Abla. Jadi kalung ini menggambarkan perjalanannya dan ada banyak bandul-bandulnya. Kalau dilihat bandul-bandul ini tuh mewakili setiap siklus terapi dan radiasi dan juga dukungan-dukungan yang tak henti yang dia terima. Gitu, luar biasa banget karyanya. Ini kalau aku boleh cerita, ini yang paling deg-degan aku ngeliatnya. Pas nerima foto, sebenarnya fotonya adalah foto potongan payudara. Oh ya? Tapi kemudian beliau minta dipotong-potong dijadikan mozaik. Iya. Jadi ini ada seorang penyintas kayak kanker payudara, inisialnya HA, memberikan sebuah tulisan dan juga foto sebagian dari diriku. Jadi ini bagiannya yang diangkat. Awalnya merasa kenapa harus diangkat, tapi ternyata itu adalah keputusan terbaik
Ya. dari Tuhan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kita masuk ke Tahap 2, Oke. warna-warni mimpi sang pejuang kanker. Oke. Teman-teman jadi udah menerima, oke, hitam putih, enggak, hidupku nggak hitam putih, tapi hidupku warna-warni, aku mau berjuang karena mimpiku banyak. Iya. Gitu. Sebelah kiri ini ada tulisan berjudulnya Berjuta Mimpi dari Keira, umurnya 14 tahun. Iya. Menurut saya ini menggambarkan semangat pejuang kanker yang luar biasa, bahwa adik kita Keira bilang bahwa kanker itu bukan akhir segalanya, tapi awal dari segalanya untuk mulai bermimpi. Iya, Gitu. iya, betul. Ini tulisannya kah? Ke sana sampai wujud. Oh, Di sebelah kanan ada dari Mbak Tere. Mbak Tere tuh mau menceritakan bahwa cantik itu karena menerima. Cantik itu nggak ada stereotip lagi, mana rambut harus panjang, badan harus kecil, nggak ada. Tapi kita harus menerima diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri sehingga kita terlihat cantik. Karyanya Alina. Alina umurnya 8 tahun, salah satu perempuan muda luar biasa. iya. Alina sekarang belajar membatik, mewujudkan cita-cita barunya yang suka menggambar, suka jadi art. Ini adalah salah satu tumpahan emosinya yang mencerminkan perjuangannya untuk sembuh. Jadi makanya kupu-kupunya tidak begitu utuh di tengah-tengah, tapi ada titik-titik yang sakit. Jadi ini menggambarkan perjalanannya dia, dan bunga-bunganya yang didominasi warna kuning karena kanker anak warnanya kuning. Ini dukungan dari semua teman-teman dan keluarganya. Yang luar biasa, ini dibuat khusus buat acara ini sebagai salah satu perayaan atas kemenangannya. Enak. Empuk ya, jadi pengen duduk. Nah, ini adalah kursi boneka beruang merah muda dari musisi Sutrisno, penyintas kanker payudara. Nah, yang ada lagi Ibu Ruth Yarsa. Beliau membuat rajutan-rajutan kecil. Jadi bikinnya bertahap, ini kotak-kotaknya satu dibikin. Jadi satu lagi jalan nipis bikin, satu lagi nunggu bikin, sambil buying time, sambil bikin bahu nggak beku, tangan nggak beku, arm. Iya. Jadi karya yang luar biasa, bagus banget ini. Ini MSD kan mendukung semua komunitas kanker. Jadi saya mau nanya nih Mbak Nam, gimana caranya sih kalau ada komunitas-komunitas yang ingin berkorespondensi kepada MSD ini? Boleh hubungi kami MSD Indonesia, jadi boleh reach out ke kami. Ada official website-nya kami. Di situ ada kontaknya di mana, boleh langsung dikontak aja, nanti we'll reach out to you. Nah, ini masuk ke klinik. Kita masuk ke klinik. Iya. Jadi klinik Ceritaku Bersama Kanker. Kenapa Ceritaku Bersama Kanker, Mbak Nas? Karena kita kan harus berdamai, menjalani dengan hati terbuka sehingga pengobatannya hasilnya baik. Iya. Jadi di sini mau menggambarkan kisah-kisah yang dialami oleh para penyintas. Ini di sini kalau baca tulisan di sini, ini cerita-cerita dari ruang tunggu, semangat yang mereka dapatkan sesama penyintas, sesama pejuang berbagi. Di sini dirangkum cerita-cerita luar biasanya. Ini infusion center. Jadi ini banyak cerita bahwa ada yang sibuk, ternyata sibuknya bukan sibuk kerja, tapi sibuk berobat dan sibuk berjuang. Ini juga penyintas kanker payudara. Luar biasa, wanita-wanita hebat. Ada juga cerita botak dari Mbak Andari, kanker payudara juga, bahwa akhirnya masuk golongan botak, mungkin side effect-nya Mbak Nasya, tapi menerima dengan hati yang terbuka. Gitu. Betul. Ibi Terakhir ada Bapak Cep Dedi Martin. lymphoma. Iya, limfoma. Jadi beliau cerita bahwa dokter itu adalah sumber kekuatannya. Tanpa dokter-dokter hebat, perjuangannya nggak akan sampai mana-mana. Ini menggambarkan infusion center, nggak kemo doang, tapi banyak pengobatan yang masuknya lewat infus ya, mana sih, macam-macam ya. Makanya ini kita gambarkan sebagai the light of hope. The light of hope that comes into you and makes you empowered to continue life. Kita tuh nggak ketinggalan teman-teman, bahwa pengobatan inovatif, obat-obat baru yang keren-keren itu semua udah ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu takut berobat di Indonesia. Nggak usah ke luar negeri. Nggak usah. Dokternya udah pada jago-jago. Pengobatannya juga udah ada. Iya, sama di luar negeri ada semua. Baik ke tahap keempat. Kita ada di perjuangan dan mimpi para penyintas kanker. Dari tadi pejuang, sekarang udah jadi penyintas. Iya. Jadi setelah berjuang, mereka memasuki fase kehidupan baru, yaitu menjadi penyintas, siap kembali ke masyarakat, siap melanjutkan hidup, siap
siap berkarya lagi. Ini adalah gambaran karya-karya dari para bapak ibu penyintas yang disapit ke sapi. Mana sudah masuk ke penyintas. Kan siapa bilang kanker pasti mematikan banyak yang bisa bertahan. Benar sekali. Dan ini ada video dari Bu Iin bahwa buat menyemangati dia bahkan bisa berkontribusi kepada society dengan bikin masker pas lagi COVID. Jadi sakit tuh nggak menghentikan dia. Ini analogi dari imunoterapi, obat yang inovatif. Yang putih itu sel sehat, Iya. yang merah sel kanker, yang hitam sel yang sudah mati. Kalau lihat itu tusukannya hanya ada di sel kanker dan sel yang sudah mati. Ini mengibaratkan bahwa pengobatan inovatif itu tidak damaging everything, tapi secara selektif hanya memilih sel-sel yang sakit untuk ditarget sehingga kualitas kehidupannya lebih baik. Betul. Tapi kembali lagi, nggak semua pengobatan itu bisa diambil oleh semua orang karena cancer care is very personal ya Mbak. Jadi harus tes dulu, melihat eligibility untuk mendapatkannya bisa atau enggak. Betul. Ada di semua rumah sakit, apa rumah sakit tertentu Mbak Napsi kalau pengobatan ini? Sekarang sih, saya rasa sih persebarannya sudah sangat baik ya. Jadi mungkin bisa nanya ke dokternya sehingga dokternya reach out. Iya betul, rekomendasi rumah sakit mana? Yes. Ya, siap. Bagaimana menjaga semangat? Menjaga semangatnya, tetap optimis, tetap melihat ke depan bahwa ada banyak sekali peluang, banyak sekali kesempatan. Edukasi diri, mencari tahu lebih banyak lagi. Kanker bukan topik tabu, kanker bukan aib. Jadi bicarakan kanker, ngobrolin kanker, reach out to many other people and then get the best what you can, dan semangat terus. Jangan lupa Ngobrolin kanker, follow ya. @ngobrolin kanker adalah sebuah akun di Instagram yang mungkin bisa di-follow buat semua agar di situasi seperti membingungkan karena awal diagnosa kita tidak sesat di jalan informasi yang benar. Jangan lupa ya follow @ngobrolin kanker. Terima kasih semuanya. Menyenangkan sekali kalau misalnya ada semangat, ada cinta dan ada asa. Karena ini kata Nas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Jangan lupa like, follow, dan subscribe.